terasa memang nih gua aja jatuh nih. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di Catatan Jo. Seperti biasa pada segmen Langkah Malam kita akan melakukan penelusuran di tempat yang memiliki cerita mistik yang menarik untuk kita bahas. Kali ini kita ada di mana aja? Di Satu Cibinong. Di dekat Cibinong ya. Iya. Jadi kita dapat informasi dari teman kita. Dia juga punya channel misteri. Boleh gabung sama kita? Siap. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Kenalin temen gua Tepoy dari mana? Dari Lilian Channel Misteri. Dari Lilian Channel Misteri. Teman-teman bisa nonton juga di Lilian Channel Misteri. Dia juga udah ngelakuin, maksudnya udah penelusuran di sini ya Ki. Udah explore. Kisi-kisinya gimana Ki? Biar pada penasaran nonton ke channel lu. Kemarin sih di sini lumayan ya auranya juga sampai kira-kira host saya pribadi ya itu sempat kena gangguan lah. Hostnya kena gangguan tuh. Gangguan dari mulai awal penelusuran sampai akhir itu diganggu. Jadi kisi-kisinya hostnya diganggu ya. Buat ya teman-teman yang penasaran bisa langsung kemana Ki? Ke Lilian Misteri Channel. Lilian Misteri Channel. Jangan lupa subscribe juga Lilian Misteri Channel. Oke. Kita akan melakukan penelusuran Ki, ditemenin sama Ki Stepi apa? Poy aja Poy. Poy. Ya, kita akan melakukan penelusuran sama Poy dari Lilian Misteri Channel. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga di bawah. Mungkin ada teman-teman yang punya informasi seputar lokasi misteri, bisa informasi ke kita. Oke, ikuti penelusuran kita. Iya. Oke, kita akan langsung melakukan penelusuran. Jadi infonya di sini dulu ada bekas bangunan Belanda. Cuma yang jadi masalahnya lokasinya itu udah kayak hutan banget ya Ki ya? Udah dibongkar juga rumahnya. Rumahnya udah dikit lah. Iya, jadi sisa-sisa bangunannya ya. Bangunan aja. Tapi yang jadi misterinya tuh ini udah jadi hutan begini. Bisa dicek ya. Ini jalanannya. Lumayan juga. Maksudnya kalau emang ada bekas bangunan, kenapa nggak jadi cagar budaya gitu atau gimana? Nggak ngerti juga ya. Di sini sering mengganggu katanya Ki. Oh gitu. Dulu kan di sini lumayan lah bangunannya itu gede Ki di sini Ki. Oke, teman-teman, ini susah juga ya. Gak usah direkam, takutnya gue jatuh. Tuh kan bener. Jatuh. Oke, ikuti kita. Jadi di sini tuh kerasa banget apa? Ada pintu gaibnya ya Ki ya. Ya, Isi lewat sini Ki, beneran. lurus. Lurus ini. Nah, ya itu. Kayaknya kalau senternya ditaruh di sana lebih enak deh, Ja.
Kelihatan nggak ya tembusannya? Mainin aja zooming. Itu apa sela-sela pohon gitu. Gokil ya. Gue udah mulai berinteraksi nih sama apa yang diceritain sama Stepoy sama Poi. Katanya di sini ada nona Belanda. Gue udah mulai bisa merasakan dan lagi coba berinteraksi. Tempatnya gokil banget. Jadi kenapa dulu di sini tuh ada bangunan Belanda? Ternyata memang sejarahnya di sini. Gimana ya gue mulai? Ntar dulu gue rangkai kata-katanya dulu. Oh iya, gue ceritain tentang temen gue dulu deh, Stepoy ya. Gue dapet cerita tentang ini bukan dari Stepoy-nya, bukan, tapi dari saudaranya. Jadi ternyata memang di Cibinong itu dulu pernah ada penduduk, maksudnya pemerintahan Belanda pernah bermukim di sini. Gue tanya, gue dapet cerita dari omnya Stepoy kalau ternyata Stepoy ini kan sorry ya, Stepoy ini kan turunan Tionghoa ya. Betul. Dari nenek ya, nenek. Jadi neneknya Stepi itu asli Cina datang ke Indonesia. Nah, neneknya Stepi nikah sama orang Belanda ternyata. Kalau bisa dibilang pegawai negerinya Belanda lah. Sebenarnya bukan sih, Ki. Bukan. Jadi uyut gue. Oh, atasnya lagi. Atasnya nenek lu nikah sama orang Belanda. Itu yang orang Belanda itu uyut gue. Oh, yang kak uyut dari apa? Cowoknya itu ya. Nah, ternyata Stepi ini campuran darah Eropa sama Asia. Keren banget ya. Nah, dari cerita Stepi sendiri itu kita bisa ambil kesimpulan kalau memang dulu di sini ada pendudukan Belanda. Kenapa uyutnya Stepi bisa bertahan di sini? Karena beliau itu bisa dibilang baik sama pribumi, jadi bisa diterima sama pribumi di sini. Yang gua dapet sih ini informasinya bukan dari cerita omnya Stepi. Jadi dulu itu Belanda bikin bangunan di sini, bikin pemukiman di sini untuk ngawasin hasil rempah-rempah dari pribumi sini di sekitar sini, Cibinong dan Citeureup itu diawasi sama si pemerintahan itu. Dan kemudian jadi kalau kita flashback ya jauh ke belakang, ini cerita sejarah. Jadi dulu itu di masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia ini terbagi jadi beberapa golongan. Gue sebut ya beberapa golongan. Golongan pertama ini adalah golongan Eropa, masyarakat Eropa, Belanda, itu golongan pertama. Jadi sistem kasta kaum di atas. Golongan pertama Eropa. Golongan kedua adalah pendatang non Eropa, bisa dari Arab, bisa dari Cina, bisa dari mana-mana. Yang jelas bukan pribumi, bukan Eropa, golongan pendatang non Eropa. Yang kasta terakhir baru pribumi, kayak gitu. Banyak dulu penduduk Cina datang ke sini, ngungsi ke sini buat berdagang, buat hidup di sini, dan dikasih tempat sama pemerintahan Belanda. Itu tepatnya ada di Pasar Lama, dekat rumah Stepoy. Pasar Lama itu memang dari zaman Belanda itu udah pasar gitu. Jadi pusat ekonominya masyarakat di Cibinong. Nah, mungkin ceritanya uyutnya Stepi itu berdagang gitu, ketemu sama uyutnya yang cowok lagi ibaratnya administrasi lah, urusan administrasi, kenal, deket, akhirnya menikah dan berdiam di Indonesia.
Kenapa bisa bertahan lama sampai punya turunan sampai stay point? Karena mereka itu orang baik gitu. Dulu Belanda biasanya ya, Belanda itu bikin pemukiman pasti bikin juga setu. Jadi sebelah sini ada setu. Kenapa Sebelah sih? mana bang? Di sebelah kanan, agak jauh. Luar pagar. Jadi di setu ini setu bikinan sebenarnya. Bikinan selain buat nampung air hujan supaya mencegah banjir, setu ini juga diperuntukkan untuk mempercantik pemukiman Belanda di sini. Jadi biar lebih asik lah gitu buat santai sore hari ataupun pagi hari. Dibikinlah setu ini. Ini setu yang gua dapat informasinya, yang gua lihat dari gaib ya, dari si nona Belanda ini. Dulunya ini hutan Ki. Jadi yang gua lihat dulunya ini hutan, sengaja ditebang, sengaja dibikin setu. Tujuannya untuk mencegah banjir sama buat mempercantik wilayah Cibinong ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini bener juga sih kata Ki Stepo ya. Udah kayak gerbang gaib gitu. Jadi memang ada batasan. Kenapa sih bisa jadi kayak gerbang gaib? Karena yang gua rasa memang nggak pernah ada aktivitas manusia di sini. Bisa dilihat sekitar ini bukan tanaman perkebunan. Ini bener-bener tanaman liar ya Ki ya. Betul. Ilalang. Bukannya tanaman, ini rawa Ki. Iya maksudnya ya rawa. Orang begini. ke situ pakai cebur. Iya. Nih, gua aja jatuh nih. Iya, jadi karena ada batasan antara aktivitas manusia di sebelah setu sana. Di setu sendiri masih ada aktivitas ya, kayak mancing dan sebagainya juga suka ada yang olahraga juga ya Ki ya? Sekarang Karena jadi ini malah tempat rekreasi lah. Karena cantik ya. Udah bagus. Jogging track. Nah, di setunya sendiri, di sekitaran setunya sendiri itu cantik banget, cocok banget buat kalian yang mau santai-santai menikmati pemandangan, bisa di sana. Di sana itu nggak angker, ada batasannya gitu. Jadi antara yang dilalui sama manusia sama yang jarang dilalui sama manusia gitu. Jadi yang masih ada aktivitas manusia di sana aman-aman aja, bener nggak Ki? Betul, aman betul. kan ya? Betul, aman. Aman setu Bang. Oke, kita masuk ke yang kayak gerbang gaib ini. Yuk. Harus hati-hati ya bang nih bang. Iya Licin bener di banget. rawa. Kayaknya nyari cupang di sini dapet ya. Ini udah mulai di atas nih bang. Berasa. Ini emang harusnya di atas nih bang. Ini coba center sini. Ki, coba Ki Stepi nih. Yang gua lihat Ki, ini kayak sosoknya perempuan tua Ki. Lagi jongkok ini Ki, nggak kemana-mana nih. Iya. Rambutnya kayak lepek gitu, kayak lepek, perempuan tua di sini. Memang tempatnya apa gimana Ki? Iya kayaknya. Memang tempatnya di sini. Oh ini nggak pergi dan maksudnya nggak marah juga. Teman-teman hati-hati, ini ada akar keluar, takut kesandung. Untuk perawakannya gimana Ki? Kurus Ki. Perawakannya orang Belanda kah atau orang Indonesia pribumi? Oh enggak, kalau yang gue lihat sih kayak pribumi gitu, Pribumi. kayak nenek-nenek pribumi. Oke, lanjut. Rambutnya panjang bang. Iya. Hah? Iya, Rambutnya panjang ya? Iya. Hati-hati ya. Asli ini
kayak hutan di tengah kota ya. Bukan ngeri apa, ngeri licin doang. Aduh, bahaya salah bang.